Ini kita-kita aja ya. Sebagian besar, mungkin 90% yang umroh kemarin tidak bayar sendiri. Diam-diam aja, nih rahasia kita. Sebagian besar mangga nggak bayar. Ada yang dibayarin suaminya. Kenapa ketawa? Kan benar ya kan? Ada yang dibayarin istrinya, dibayarin orang tua, dibayarin mertua, ada yang dibayarin anak, ada yang dibayarin mantu, ada yang dibayarkan majikan, ada yang dibayarkan kantor. Satu bis ada, satu kantor itu dibayarin. Ada yang dapat undian, ada yang sudah daftar sakit dipindahkan sama dia. Allah yang ngundang. Ada bisikan-bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu zikir. Ingin sesuatu, Allah yang punya. Zikir. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi. Oh, aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Maka hendaklah patuhi perintahku, yakin padaku, ke Allah ya, agar senantiasa dalam kebenaran. Saudara punya keinginan? Zikir dong. Siapa yang bisa memenuhi keinginan kita? Siapa yang bisa memilihkan yang terbaik? Saudara sudah nikah, mau cari jodoh? Udah. Semua jodoh itu pasti Allah yang menentukan, pasti. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah itu perjodohan itu. Apakah kalau ganteng langsung punya jodoh? Belum tentu, mikir dulu. Yang kasep teuing riweuh ya, cemburu seumur-umur. Apa kalau punya istri cantik jelita, naksir ke yang cantik jelita, bisa langsung mau? Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Saya mah orangnya biasa-biasa, wajah seperti ini adanya. Emang wajahmu milikmu? Wajahmu ciptaan Allah, didesain oleh Allah. Apakah ada kaitan antara wajah dengan jodoh? Kalau yang punya jodoh hanya yang cakep-cakep, berarti kita nggak punya jodoh semuanya. Benar? Halo, benar tidak? Egi, boleh saya nanya sesuatu? Egi, ya. Sudah berapa lama nggak bisa jalan begini? Dari usia 4 tahun, Nak. Dari usia 4 tahun nggak bisa jalan. Waktu remaja dulu kebayang nggak bakal punya jodoh? Belum, Pak. Belum kebayang. Berani atau minder waktu itu? Sempat ada minder juga. Sebelum mengenal. Pas udah kenal Allah jadi gimana? Jadi semangat, Pak. Semangat. Maksudnya semangat apa? Semangat nyari jodoh. Untuk menjalani hidup, Pak. Menjalani hidup. Ya. Kan? Ya. Terus berani enggak punya istri? Insya Allah berani, ya. Berhasil tidak? Berhasil, Pak. Mantep pisan hadina. Mas Punto lumpuh, mata enggak lihat, dapat jodoh, ya kan? Oges, saudara saya lumpuh, benar-benar lumpuh, hanya tangan bisa bergerak sedikit, untuk berbalik saja harus dibantu. Nikah sama Dian keponakan saya, nggak kehalang kalau mau jodoh mah. Aduh, semangat. Saya tuh ingin wanita solehah, hafizah, berakhlakul karimah, berharta melimpah. Kira-kira gimana? Masalahnya
dia mau tidak sama saudara, cuman itu kan masalahnya. Kalau saudara mau sama dia mah itu mah urusan pribadi, tapi dia mau sama saudara, siapa yang menentukan? Allah, benar. Jadi jangan minder ya. Coba akhwat, santri akhwat, maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng pintar mau? Udah ganteng pintar banyak uangnya mau? Udah ganteng pintar banyak uangnya tapi akhlaknya bejat, mau tidak? Ada harapan ya kan? Ini penting nih pernyataan ya enggak? Ternyata akhwat tidak mau, walaupun dia pintar, walaupun ganteng, walau banyak uang, kalau akhlaknya bejat. Ini kan mirip kita ya kan? Kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit, tinggal akhlaknya baik. Maukah akhwat? Nggak mau juga. Ya udah, nggak diterusin. Tenang, Allah. Makanya ingat jodoh nggak ingat Allah pasti stres. Punya keinginan nggak ingat Allah pasti stres. Dalam hidup pasti ada takutnya. Kalau takut ingat Allah, karena apapun yang kita takuti pasti ada dalam genggaman Allah dan tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Tuh gitu. Ingin kerja, minta ke Allah. Ingin rumah, wah rumah mahal. Mau murah, mau mahal, tergantung Allah ngasih atau tidak. Kalau Allah ngasih, dapat, nggak ada yang bisa ngalangin. Saya ingin umroh, minta sama Allah. Allah yang nakdirkan. Tapi saya nggak punya uang, ya salah sendiri ya. Mintalah ke Allah. Tahu nggak sebagian besar yang berangkat umroh kemarin MQ Travel takdirnya 8 bis sama-sama. Ini kita-kita aja ya. Sebagian besar, mungkin 90% yang umroh kemarin tidak bayar sendiri. Diam-diam aja, nih rahasia kita. Sebagian besar mangga bayar. Ada yang dibayarin suaminya. Kenapa ketawa? Kan benar ya kan? Ada yang dibayarin istrinya, dibayarin orang tua, dibayarin mertua, ada yang dibayarin anak, ada yang dibayarin mantu, ada yang dibayarkan majikan, ada yang dibayarkan kantor. Satu bis ada, satu kantor itu dibayarin. Ada yang dapat undian, ada yang sudah daftar sakit, dipindahkan sama dia. Allah yang undang. Enak kan? Jadi Allah terus. Mau pergi naik sepeda, yakin gitu bakal selamat? Hah? Yakin jago sepeda bakal selamat? Justru yang jago sepeda yang banyak cilaka karena merasa jago ya kan? Lepas tangan, palitek, potong. Lah, saya pernah lihat itu tentara, komandan masuk ke kesatrian naik sepeda, disambut oleh prajurit, lepas tangan, masuk ke susukan, selalu atuh malu pisan, ditonton rame-rame. Sekejap kalau Allah mau, benar? Doa ke Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi terus nyambung ke Allah. Mau tidur, siapa yang bisa bikin tidur? Allah. Mau bangun, siapa yang bisa ngebangunin? Pasang beker, pasang alarm, doa ke Allah. Dah kalau nggak dibangunin mah dipijit atuh off-nya ya kan. Benar? Hanya Allah. Allah. Istri saya mah galak. Laporkan ke siapa? Hah? Ke siapa?
Kalau diambek istri gimana? Lapor ke saha? Hah? Kok ragu-ragu sih? Istri ciptaan siapa? Istri milik siapa? Istri dalam genggaman siapa? Laporin. Ya Allah, sudah 2 jam terus diulang-ulang, kasihan sampai kangaleh-leh begitu ya. Dan mata muter, ngambek, jantungnya berdetak. Tuh kasihan ya Allah, lindungi istriku dari tipu daya setan. Naon Pak? Oh, tuh ya Allah, kalau setan ngebisikin mah jadi galak ke saya juga, tolong ya Allah, tolong lembutkan hatinya. Pasti ngadu ke Allah ya. Gening neng terang, iya jadi kekeheul ayeuna dah beres. Istri banyak keinginan, tolong Pak beliin sepatu, beliin baju baru. Jangan ditolak. Sok atuh milih. Lapor ke Allah. Ya Allah, nggak ada cicisnya, engkau tahu. Kalau memang rezekinya kasih, kalau enggak ya udah dicabut aja keinginannya. Gimana Bu? Ada? Gak ada yang cocok? Gak ada yang cocok? Alhamdulillah. Simple. Kalau ngandeli, asli nih hadirin, ini bukan main-main. Dalilnya itu Al-Baqarah 186 tuh. Dan kita jarang ngandelin Allah, benar? Jarang. Sibuk segala dipikir, segala direncanakan, segala dikejar, segala dicurhatkan. Apa? Allah yang maha dekat. Nggak ada manfaat yang bisa datang tanpa izin Allah, tidak ada. Walau bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau memberi kepada kita, gak bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Sekarang orang mau mencelakakan kita, gak bisa. Walaupun orang mau mencelakakan, kalau Allah melindungi kita, gak akan celaka. Ya, ini persaingan ketat di dalam dia. Akhwat itu ada 5 yang mau, teman-teman saya tuh tenang ya, masalahnya saya kurang uang, udah diketahui, itu udah jelas. Allah yang menentukan. Ini kerjaan 2000 yang daftar, yang diterima cuma 50. Tenang, Allah kalau baik mudahkan, nggak baik jangan. Apa ribetnya? Nggak harus kita kerja di sana, betul? Allah, nah itu teh zikir. Kalau kita sudah bisa lisan terus menyebut nama Allah, hati sadar kita sedang zikir, bisa dimaknai dalam ibadah nikmat, dalam aktivitas sehari-hari, selalu ingat Allah, insya Allah itulah ahli zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ali Imran 190 191. Orang yang berdiri, duduk, berbaring, ingat terus ke Allah. Inilah manusia super, manusia spesial, waliullah yang sedikit sekali lupanya kepada Allah. Inilah yang membuat kita bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nanti Allah yang ngurus semuanya kok. Ini jadi tenang, pikiran jadi jernih, ide, gagasan keluar sendiri. Kalau harus ketemu orang, kita bakal ketemu kok. Kalau kita sakit mau ada obat, obatnya nanti ketemu. Kalau mau ke dokter, kita nggak ada uangnya, dokternya tiba-tiba prihatin lihat wajah kita, nggak usah bayar Pak, ini ada suntikan sisa lumayan, nggak ada. Astagfirullah, astagfirullah, sia-sia. Mari kurangi bicara, perbanyak zikir. La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Saya ingin bisa seperti itu. Mudah-mudahan dengan diceramahkan makin termotivasi agar setiap waktu zikir. Beres kok. Kalau kita zikir seperti yang dijanjikan, Allah akan membimbing kita,
menghadapi hidup ini dengan sebaik-baik cara. Fadhkuruni adzkurkum.